Syukurlah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku teguh dan nikmatmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi.
Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa kami dalam surga. Kalau minggu yang lalu kita beri yang terbaik kan, temanya siapa yang ingat? Itu yang 14 ya. Dia memilih yang terbaik untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi minggu ini kita akan belajar tetap memilih Yesus di dalam kehidupan kita. Minggu lalu Yesus, selamanya Yesus kan itu menunjukkan kepada kita. Tapi hari ini kita ditetapkan menjadi orang Kristen, kita mau memilih Yesus sebagai jalan kehidupan yang percaya. Jadi hari ini kita sama-sama lihat. Tidak percuma. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ada seseorang pun yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus, 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 Yesus,
Firman Tuhan ini adalah singkat kan? Dia singkat untuk kita baca, tetapi dia sukar untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Betul tak? Sebab kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini menandakan mengapa kita harus memilih Yesus sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Tuhan yang mengendali menghadapi seluruh hidup kita, kita tidak akan ada tujuan hidup kita. Ingat, ini suatu peringatan bagi kita. Tanpa Yesus memimpin perjalanan hidup kita, kita tidak ada tujuan hidup kita di muka bumi. Karena kita hanya menikmati yang baik saja. Kita tidak mau menikmati yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah mengenal Yesus secara pribadi kita tahu tujuan kita sebagai orang-orang percaya dalam Tuhan. Karena itulah kita jadi orang Kristen, tepat kita memilih Yesus. Pilihan tidak pilihan yang tepat kan? Karena kita tidak mau melihat di dunia ini, tapi kita mau tetap mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini, kalau kita lihat kehidupan kita hari ini, gimana kita sekarang ini? Gimana tahap iman kita pada hari ini? Adakah yang sudah kita bersama dengan Tuhan, ataupun masih kita ragu-ragu, atau langsung belum ada dalam hidup kita? Tapi hari ini karena Tuhan mengingatkan kita, Dia mengingatkan kita kepada Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi setiap saat kita harus memperingati diri kita masing-masing, supaya kita tidak salah jalan, kita tidak salah arah hidup kita, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah bahwa kita ada tujuan hidup kita itu untuk menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Itulah tujuan hidup kita di muka bumi ini. Dan apa kata lagu itu, bahwa tujuan kita adalah untuk memiliki hidup yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi mengapa kita mencari dunia ini? Mengapa kita mencari lagi Tuhan yang lain dalam kehidupan kita? Kadang-kadang Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Kita dihambakan oleh pemikiran kita, hati kita, sehingga itulah Tuhan kita. Sehingga kita lupa bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan dalam muka bumi ini. Karena itu apa kata firman Tuhan dalam hal yang pertama, adalah Tuhan adalah jalan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka tidak mudah putus asa, mereka tidak mudah menyerah dan semua hal dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka memiliki jalan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Ingat, yang percaya, beriman, itu akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Orang Kristen yang menikmati sukacita adalah orang yang hidup damai di dalam hidup ini. Bagaimana kita merasakan surga itu? Kita merasakan surga itu kalau kita hidup di dalam damai, sejahtera. Kalau kita rumah tangga kita aman, hidup kita aman, kita menikmati segala sesuatu yang kita usahakan, berarti kita sudah menikmati surga itu di dalam dunia ini. Mengapa? Karena kita hidup dalam kebenaran, kita hidup mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa kata dalam dunia itu? Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkatikan. Jadi ini janji Tuhan bagi kita yang persiapkan hari ini. Kadang-kadang kita juga lupa dalam semua hal hidup kita, tapi ingatlah, karena Yesus telah mati untuk saya dan saudara di atas salib. Mengapa? Karena Dia adalah jalan kehidupan bagi kita. Karena Dia adalah kebenaran kita. Dia adalah sumber juru selamat sampai kehidupan kita yang saat ini. Jadi apa yang dikatakan di sini, Pak? Pilihan yang tepat menentukan masa depan kita. Ingat, mereka sama-sama katakan, pilihan tepat menentukan masa depan kita. 1, 2, 3. Pilihan yang tepat menentukan masa depan kita. Jadi ingat ini bukan perkataan, tetapi ini harus kita pegang dalam kehidupan. Kalau kita salah pilih, hidup kita akan apa?
Sukacita atau duka cita? Kita merasa duka cita, tidak ada kedamaian dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita sudah menjadi orang Kristen. Kita bersyukur hari ini kalau ibu bapak kita ini menjadi orang Kristen. Terdahulu daripada kita. Walaupun mereka pada mula tidak mengerti kalau mungkinlah kalau orang Kristen bilang kali. Nah, dia masih dalam tahap yang baru bermula mengenal Tuhan. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa bapak kita, ibu kita sudah mengenal Tuhan. Dan mereka mengajar kepada kita. Karena keluarga kita tahu bagaimana hidup kita di muka bumi ini. Muka bumi ini tidak ada kekalnya. Semuanya adalah sia-sia. Tapi Tuhan mengizinkan kita untuk menikmatinya dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita hari ini pilihan tepat menentukan masa depan kita. Jadi bersyukurlah kalau kita punya ibu bapak yang taat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan anak-anaknya masih ada bersama-sama dengan kita untuk beribadah. Berarti mereka tidak pernah menyimpang kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka masih mencari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini bersyukurlah kalau keluarga kita ini masih beribadah bersama-sama kita di tempat. Semuanya bukan karena kita ini adalah orang yang kuat. Kita semuanya adalah orang yang lemah. Kita masih memerlukan Tuhan untuk menopang perjalanan hidup kita supaya kita tetap setia sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu dikatakan di sini bahwa pilihan yang salah adalah dia seringkali mengecewakan kita. Karena itu tetap memilih Yesus sebagai jalan kehidupan kita. Sebab kehidupan kita di dunia ini sebagai seorang pengembara masing-masing mencari jalan kehidupan di dunia ini. Tetapi kita yang memilih Yesus sebagai jalan kebenaran hidup, kita hidup dengan damai sejahtera baik di dunia dan di surga. Jadi saya yakin dan percaya kita mau agar semua kita ini dikumpulkan dalam kerajaan surga. Tapi kuncinya dasarkan hidup kita dalam kebenaran. Terima Yesus sebagai jalan kehidupan. Terima Yesus sebagai jalan kebenaran bagi kita. Maka kita akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah dalam hal pertama ini bahwa kita harus hidup dengan damai sejahtera baik di dunia maupun di surga. Berarti ada keseimbangan. Kalau hanya dunia saja kita mengagungkan dan Tuhan kita lupakan, maka kita tidak ada kekekalannya dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya kita harus memilih Yesus di dalam kehidupan kita. Supaya kita menikmati di dunia ini, kita juga menikmati dalam kerajaan surga. Mengapa ramai orang sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Karena mereka lebih mudah memilih apa? Memilih dunia ini. Karena dunia ini mudah saja kita dapat. Dia menawarkan hal-hal yang baik bagi kita. Tapi belum tentu itu memberikan kehidupan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya hari ini mereka mengajak anak-anak kita, saudara-saudara, untuk kita memperingati akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat pada hal yang kedua, mengapa harus memilih Yesus sebagai penyelamat hidup kita? Mengapa? Sebab dia katakan dalam Matius 6 ayat yang 14. Sebab dia katakan di situ banyak orang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya. Tetapi banyak dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Mengapa itu terjadi dalam ayat ini? Karena kita tidak setia kepada Tuhan. Karena kita seringkali tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga semua orang menjadi orang Kristen, tapi belum tentu dia melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan dia sebagai orang-orang percaya. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat yang ke-14 menyatakan di situ. Kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal 6 di situ menyatakan bahwa banyak dipanggil tapi sedikit dipanggil tapi sedikit yang terpilih kan? Mengapa ini terjadi? Karena kita masing-masing mencari kehidupan masing-masing lahan. Kita mencari apa yang kita mau di dalam dunia ini. Kita seperti orang asing itu, di mana di sana ada madu atau susunya, kita mau di sana.
Tapi kita belum tentu apa yang terjadi di sana. Tapi kita hanya mendengar. Dan kita tidak melihat dengan iman kita kepada Tuhan. Jadi pada saat ini, di mana kita mau? Kita mau dipilih atau kita mau dipanggil? Mana? Kita mau terpilih kan? Kalau orang yang penyanyi ataupun apa itu ratu cantik, semua orang mau jadi pilih kan? Dia dipilih untuk menjadi apa itu? Juara kan? Jadi hari ini kita mau kan dipanggil atau dipilih? Kita mau dipilih kan? Kalau hanya dipanggil sinilah, belum tentu kita dipanggil itu adakah di sana atau tidak. Tapi kalau terpilih, berarti ada kepastian hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan hanya kita dipanggil menjadi orang Kristen sejak agama kamu apa? Saya Kristen. Oh, tapi hanya gelaran sejak ada pada kita menjadi orang Kristen. Belum tentu kita memilih hidup, memilih Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kalau kita sudah terpilih menjadi anak-anak Tuhan, mari kita jalani hidup kita, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan berjalan melakukan firman Tuhan, dan tetap memilih Yesus sebagai dasar di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Sebab apa yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga kan, melainkan di dalam Tuhan Yesus. Berarti saya juga keselamatan saya ada kepada Yesus. Jadi jangan pikirkan saya biarlah istri saya itu orang yang setia, dia adalah pastor, tidak lagi kan. Tapi saya juga tidak boleh menyelamatkan orang lain, karena dia punya tanggung jawabnya sendiri di hadapan Tuhan, tidak dipertanggungjawabkan diri kita secara pribadi. Tapi kata firman Tuhan itu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita tidak boleh kongsi-kongsi, tapi itu adalah milik pribadi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya mengapa ayat ini menyatakan kepada kita, sebanyak manusia mengaku bahwa dia pengikut Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga di dalam kehidupan kita. Jadi ingat, bukan hanya kita duduk diam mendengar, tapi kita duduk diam mendengar, renungkan, dan lakukan di dalam kehidupan kita, supaya apabila pencobaan datang, supaya apabila hal-hal yang merusakkan hidup kita, kita tidak akan takut menghadapinya, tapi kita boleh melewatinya, karena Yesus adalah dasar di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dasar yang teguh siapa? Jadi kita bukan, Tuhan Yesus adalah dasar dalam semua hal dalam kehidupan kita di dalam muka bumi ini. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang setia sampai akhir hidupnya dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan di sini, sehingga sedikit yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab ramai manusia memilih dunia ini, sebab ia mudah didapati, tapi akhirnya binasa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi selama ini kita mungkin dari kecil sudah kita mengenal Tuhan, tapi belum tentu kita taat kepada Tuhan. Jadi hari ini mari kita bangkit, kita sadar di mana kita saat ini. Ada kita sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan, atau kita hidup dengan keinginan-keinginan kita secara dunia dalam kehidupan kita. Nah, jadi ingatlah pada saat ini bahwa kita adalah milik Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu marilah kita tetap memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pasti nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Pastikan namamu terdaftar dalam kerajaan surga dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup di dalam kebenaran firman, melakukan perintah Tuhan dengan taat setia dalam kehidupan kita, dan tidak pernah melupakan Tuhan di dalam semua keadaan hidup kita, tetapi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memilih pilihan yang tepat untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi hari ini mari biarlah kita berbincang dengan
orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal seterusnya, bahwa kita harus tetap berjuang di dalam Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat ke-12 hingga yang ke-18. Filipi 2 ayat ke-12 hingga yang ke-18. Di situ menyatakan bahwa kita harus memperjuangkan keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetaplah kerjakan keselamatan, kata firman Tuhan. Berarti tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai akhir hidup kita, kita harus tetap mengerjakan keselamatan ini bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita harus setia, sentiasa taat kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang katakan, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Berarti kalau kita takut kepada Tuhan, kita tidak akan melakukan segala kejahatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita tahu Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan dalam muka bumi ini. Kita takut kalau kita menerima hukuman daripada Tuhan. Dan melihat ini membuatkan kita hidup dalam kebenaran dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Dan melihat kita hidup takut akan Tuhan, kita menjauhi segala kejahatan dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita, dan penglihatan kita, dalam hati kita, kita memperingati diri kita supaya tetap takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu tidak menyembunyikan, Dia tetap melihat kita, apa yang kita lakukan di dalam muka bumi. Jadi kita harus sentiasa waspada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Karena dia katakan, tapi kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan mengerjakan dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut keredaannya dalam kehidupan kita. Berarti Tuhan itu akan bertindak dalam setiap kehidupan kita kalau kita tetap memperjuangkan keselamatan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ingatlah pada saat ini bahwa Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan Dia akan bertindak, Dia melakukan sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini jangan biarkan hidup kita sia-sia begitu saja, karena waktu akan berlalu. Kesempatan itu tidak akan berulang kembali, kan? Karena kesempatan hanya sekali dalam hidup kita, dan dia tidak akan kembali dalam kehidupan kita. Jadi selagi ada kesempatan, selagi itu kita berjuang untuk hidup kita, baik dalam dunia ini maupun di kerajaan surga nanti. Karena itulah perjuangan kita, itulah tujuan kita menjadi orang Kristen. Kita mau senang di dunia, kita juga mau bahagia di surga nanti. Jadi kedua-duanya harus berjalan dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi pastikan hidup kita ini biar Tuhan sendiri akan memimpin dalam perjalanan hidup kita ini, supaya kita tetap bersama-sama dengan Tuhan apapun keadaan kita sebagai orang percaya. Yang biasa taat kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dia katakan sini, buat Tuhan akan mengerjakan di luar kemampuan kita. Kadang-kadang kita juga, kalau ingin bilang target, kalau kita sini apa? Terkejutkan. Kadang-kadang kita susah sudah. Paling senang apa yang paling kita senang sekali kita menyerah dalam soal keuangan, kan? Tapi kami sebagai hamba Tuhan, kami seringkali alami ini dalam kehidupan kami. Tapi di waktu yang tepat pasti ada saja hal-hal yang terbaik untuk kami. Sehingga kata anak pastor Lima, balik-balik. Kadang-kadang kami ini disuruh ikut seminar lah, kan? Sedang kami lalui ini. Macam mana kami ini itu dan ini. Karena semua dalam dunia ini tidak ada yang free, kan? Semuanya bayar. Tapi apa yang kami buat? Kami hanya berdoa. Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang kami katakan, kami hanya serahkan kepada Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Jadi kita harus siap sedia. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus terima dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu ada kehendaknya bagi kita, supaya kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengutus orang-orang lain untuk membantu di dalam kehidupan kami. Jadi itulah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan sebagai dasar dalam hidup kita,
Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam segala kesulitan kita. Kuncinya harus memilih Yesus jalan kehidupan, kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menyediakan sesuatu yang luar biasa tanpa kita pikirkan. Kadang-kadang tanpa kita bekerja, Tuhan akan berkati dalam kehidupan kita. Karena Tuhan melihat keperluan kita, Tuhan melihat beban kita, dan Tuhan mengingatkan kita supaya kita berserah kepada Tuhan. Kita tetap berjuang untuk hidup kita di dalam dunia ini dan untuk dunia yang kekal di dalam kerajaan surga. Ini perjuangan kita orang percaya tidak sia-sia. Pasti Tuhan akan siapkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu dia katakan di sini bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-14 hingga 15, bahwa dalam segala perbuatanmu yang dikatakan janganlah bersungguh-sungguh, janganlah kita mengeluh akan berbenah-benahan, karena itu membuatkan kita tidak tenang dalam kehidupan kita, dan supaya dirimu tidak beraib, tidak bersalah dalam semua keadaan hidup kita. Tapi kuncinya harus serahkan kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Pasti Tuhan akan buka jalan sesuai dengan keperluan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercela di antara manusia dalam zaman yang penuh tipu daya ini. Tapi biarlah kita tetap bersinar seperti bintang-bintang dalam dunia ini. Karena itu tetaplah berpegang teguh pada firman dan biarkan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi inilah tugas kita hari ini. Kita mau seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya kita tetap dapat bersukacita pada hari Kristus, pada hidup dan usaha tidak sia-sia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi berarti segala usaha yang kita usahakan tidak akan sia-sia, tetapi kita akan menikmati baik di dunia maupun di surga, akan jadi milik kita yang percaya kepada Tuhan pada hari ini. Jadi pilihan kekal ada pilihan untuk terus bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita merasa bahagia bersama dengan orang-orang yang berhak bahagia bersama dengan kita, akan bersama dengan Tuhan. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita. Kalau kita bahagia, pasti Tuhan akan merasa bahagia. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Jadi apapun hal yang kita hadapi, tetaplah berserah kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidupnya, tetapi akan tetap kuat dan tetap berdiri, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa marilah kita memilih Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Sebab Tuhan adalah juru selamat kita yang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi ingatlah, katakan kepada kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi inilah satu doa kita, tetap setia kepada Tuhan di dalam semua musim hidup kita. Bukan hanya masa kita senang kita mengingat Tuhan, ataupun masa senang kita ingat Tuhan, masa susah kita lupa Tuhan. Itu salah sebenarnya. Tapi semua keadaan tetaplah ingat Tuhan, dan Tuhan akan buka jalan dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan bahwa kita harus setia sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang katakan sini, firman Tuhan mengajak kita, oleh itu marilah kita tetap memilih Yesus sebagai Tuhan penyelamat kita, yang setia sampai akhir hidup kita, yang penuh kasih dalam hidup kita pada saat ini. Karena kasih Tuhan tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Kasih Tuhan adalah kasih yang kekal, karena Dia rela mengorbankan anaknya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, dan kita akan memiliki hidup yang kekal dalam kerajaan surga Allah. Jadi mari kita sama-sama berdiri, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Siapa memilih Engkau sebagai dasar dalam hidup sana. Sekalipun banyak cabaran cobaan, tapi itu akan menguatkan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk mengenal kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu
hidup. Dimanapun Tuhan kehendaki kami memberitakan Injil-Mu. Dan saat ini Tuhan nama berdoa semua orang dapat menerima keselamatan lewat daripada ajaran-ajaran firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja, baik bekerja pada majikan, bekerja di kebun, bahkan apapun jenis pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu. Kami selamat.